Jadi ini Ustadz, ya kan, dulu Ustadz, kini jadi pendeta. Begini kisah Muhammad Yasin ya. Nah, ini sedikit ya. Jadi Muhammad Yasin Joshua merupakan seorang pendeta. Diketahui ya bahwa dulu dirinya seorang ustadz, kini dirinya menganut agama Kristen. Jadi nama belakang yang disematkan merupakan nama baptis, sementara Muhammad Yasin adalah nama aslinya, asli waktu lahir ya. Jadi kisah Muhammad Yasin Joshua ini sangat mengejutkan, berawal dari mimpi dihampiri Yesus hingga memutuskan memeluk agama Kristen. Seperti apa kisahnya? Ya, yuk kita ulas ya. Kita sedikit nih, saya bacakan sedikit aja saudara. Jadi dia ini adalah pertama mimpi melihat sosok berjubah putih bersama domba dan pegang tongkat. Wah, pokoknya bombastis ini sepertinya. Dari kata-katanya saya melihat bombastis, saudara. Jadi dalam kanal YouTube Sang Pencerah, Pendeta Joshua menceritakan kisahnya soal pindah agama. Dulunya dia menganut agama Islam, bahkan seorang ustadz. Kini dirinya menjadi seorang pendeta. Ia mengaku jika usai menjalankan sholat Isya, ia bermimpi bertemu dengan sesosok cahaya terang. Ketika saya tidur, Tuhan kasih mimpi ke saya. Di dalam mimpi tersebut ada cahaya atau sinar menerangi tubuh saya. Dan cahaya itu mengeluarkan suara yang sangat lembut dan berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Ya kan? Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Pendeta Joshua yang dikutip dari kanal YouTube yang sudah lama ini ya, pada bulan Juli tahun kemarin ya. Dan ini sedikit, ini ada sedikit pencerahan. Ini pendek-pendek aja, ya kan? Bagaimana ya? Setelah mengalami mimpi itu, ia kemudian menjalankan sholat malam. Lalu menurut penggalan ayat tersebut, selalu terngiang-iang di kepalanya, meski dirinya menjadi imam. Waktu dia menjadi imam, terngiang-iang di kepalanya ya. Jadi ayat ini selalu terngiang-iang di telinga saya. Selalu teringat. Mau sholat, saya teringat sama mimpi yang saya alami. Jadi imam, terus teringat. Sampai saya tanya ke paman saya, seorang kiai, "Abah, mau tanya nih, ya kan? Mungkin saya mimpi, di dalam mimpi saya ada cahaya sinar menerangi tubuh saya dan mengeluarkan suara, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau bukan melalui aku." Apa artinya? Ya, Pendeta Joshua kemudian diminta untuk mencari sebaris kalimat itu di dalam Al-Quran. Namun ia tidak menemukan kalimat tersebut. Akhirnya melaksanakan sholat istiqorah ya, istiqarah untuk meminta petunjuk. Usai salat, ia justru mendapatkan mimpi lainnya. Di dalam mimpi yang kedua, saya bertemu dengan seseorang yang wajahnya bersih, berjubah putih, bercahaya sambil membawa domba, ya, sambil bawa domba dan tongkat. Dengan suara lembut dia berkata, "Hai anakku, jika kau menemukan ayat ini, engkau harus ikut aku dan pikul salib." Ya kan, ini kata Joshua ya, kata Joshua ini ya, kita lihat saudara. Ini soalnya kata-katanya ini bagus saudara. Ya, saya ingin membawakan sedikit aja. Jadi suatu saat ia menghadiri sebuah acara untuk mengisi ceramah. Di tengah perjalanan, saya merasa ingin buang air besar. Ia kemudian menemukan sebuah rumah besar dan minta izin menggunakan toilet untuk BAB. Setelah menggunakan toilet, ia pun hendak mengucapkan terima kasih kepada pemilik rumah. Namun, ia terkejut saat masuk ke ruang tengah dan melihat ada lukisan yang mirip dengan mimpinya. Ya kan? Saya masuk ke ruang tengah, ibu itu lagi baca koran. Ketika saya masuk, saya terkejut luar biasa karena melihat ada gambar yang ada di rumah itu yang membawa domba dan tongkat. Itu kata dari Pak Joshua. Pendeta Joshua pun diberitahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus.
setelah dari rumah tersebut, Joshua langsung ke Bali dan tidak jadi mengisi ceramah. Gagal, saudara. Dia nggak mau mengisi ceramah ya. Tidak jadi mengisi ceramah. Ia pun berdoa agar tak menjadi orang Kristen. Namun 1 bulan kemudian ia justru merasakan rindu dan ingin pergi ke gereja. Tapi 1 bulan kemudian habis salat subuh ya, ada kerinduan ke gereja. Ini menggebu-gebu keinginan ke gereja. Akhirnya saya masih pakai sarung, pakai peci, saya cari gereja. Gereja yang saya temui, gereja yang saya bakar. Wah, ini saudara, ini mulai ngeri nih saudara. Mulai membakar ini. Ya kan? Jadi akhirnya saya masih pakai sarung, pakai peci. Saya cari gereja. Gereja yang saya temui, yang saya datangi, gereja yang saya bakar. Saya duduk di depan, di belakang sekali ya. Saya duduk di belakang sekali, ini kata Joshua, saudara. Kemudian ia merasa tersentuh. Kemudian ia merasa tersentuh karena lagu rohani yang didengarnya. Tiba-tiba ada pendeta yang naik ke mimbar dan mengucapkan penggalan ayat yang sama seperti di dalam mimpinya. Pendeta berkata, mari bersama-sama kita buka Alkitab, kita bangkit berdiri. Yang dibaca, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya kan itu. Nah ini yang terakhir ini saudara. Ya kan nanti kita ngobrol-ngobrol nih. Setelah peristiwa itu ya, ia akhirnya sering ke gereja. Hingga akhirnya Muhammad Yasin Joshua memutuskan untuk memeluk Kristen. Ya kan ini belum ada kronologisnya saudara. Dia gerejanya di mana, terus nanti pendetanya siapa nanti berikutnya ada. Tapi kita ngobrol-ngobrol dulu. Saya ada penggalan juga. Oke. Ya. Oh ini Pak Suto tadi Pak Suto mental ya Pak Suto ya. Ya. Ya ini ada Budi Tansir deh, nggak apa-apa. Ya. Ya Pak Suto. Ya. Monggo Pak. Ya. Gimana suaranya tadi mental lagi ya Pak ya? Ya, saya tadi ke depan buka pintu gerbang, anak datang dari desa. Oh, udah beres. Udah beres pekerjaan rumah. Sudah. Ya. Jadi ya. Kalau yang disampaikan oleh Pak Muhammad Yasin Joshua itu, saya juga pernah mendengar itu, Pak. Oh ya, pernah mendengar juga ya? Ya, pernah mendengar kalau nggak salah di channelnya ini siapa itu? Para Susu Kuda, Samasi. Susu Kuda. Oh, yang Susu Kuda dulu ya, Susu Kuda dulu ya. Ya. Cuma kalau nggak salah ingat saya itu mau membakar gereja kalau nggak salah Pak. Karena ketemu sama ustadz seniornya di Depok. Dia memang di sana kan, di Citayam ya. Dia dari Citayam. Ya. Jadi seingat saya itu, mudah-mudahan ingatan saya masih benar ya. Kalau enggak ya mohon maaf nih, karena sudah tahunan lah. Ya. Dan kalau itu sudah kejadiannya sekitar 15 tahunan yang lalu, apakah enggak sudah kadaluarsa Pak ya? Iya, ini sebenarnya udah lama banget saudara, lama banget nih Pak Suto. Ya ini sebenarnya kasusnya kasus lama, tapi gara-gara ada yang mengekspos ya, atau mungkin ada yang mungkin gosok-gosok atau gimana, terus dia muncul kan, dimunculin tiap hari ya kan, bahwa ada yang membakar gereja, mungkin bisa jadi begitu Pak. Ya kan akhirnya dicari lah sama polisi. Gitu. Penegak hukum mestinya kan ya ada dasar-dasar hukumnya yang lengkap. Betul. Meskipun digosok kan harus cari aturan-aturannya yang mendukung dan yang menolak. Betul. Jangan karena dari ada komponen yang terus ditindaklanjutin, sementara yang ada kejadian yang nggak ditindaklanjutin. Nah ini yang kita kurang. Saya terus terang aja kelemahannya di pemerintahan Pak Jokowi ini ada di penegakan hukum yang nggak seimbang, Pak.
Kelemahannya ada di tidak seimbang ini aja. Betul. Jadi dari saya itu aja Pak, daripada nanti kepleset lidah lagi. Soalnya Pak, sudah lama ya Pak ya. Sudah lama ini Ya kasus udah. sebenarnya sudah lama banget saudara. Ya kan? Orang Pak pendetanya itu udah lebih dari 15 tahun kok. Loh, makanya lebih ngeri lagi. Mengapa tidak dibilang expired, itu kan sudah lama. Dan begitu sekarang ini pasti ada yang nge-push ini. Kayaknya ada yang nge-push nih Pak Suto. Ada yang nge-push, ada yang gosok-gosok. Akhirnya apa? Terbakar lah ya namanya. Mungkin dari suatu organisasi ya. Saya bilang aja misalkan dari MUI kayak atau dari mana. Dan ada juga ya polisi-polisi sunnah juga sepertinya. Ya karena mereka jadi marah. Wah ini kok gini. Wah jadi nanti dicari saudara. Padahal kasusnya kasus lama. Ya karena dicari, jadi dia ketakutan lah Pak. Ya kan ada penekanan. Sepertinya inilah yang namanya intervensi secara halus. Ya kan. Yang dilakukan oleh mungkin kalau yang mencari adalah dari polisi. Tapi benar nggak sebelumnya langsung dia tuh kok kabur gitulah. Ya kan. Kita nggak tahu. Ya kan. Kita sekarang ini coba ini Iron Man. Barangkali Iron Man juga nanti saya kasih tahu. Dia ini dari gereja apa? Ya kan, habis itu ke gereja soalnya apa? Saya lihat dia tuh pernah ada kebaktian di Mawar Saron. Ya kan, dia ini dari gerejanya apa juga saya tahu juga. Ya kan, yang dulu suka orang pergi ke ke surga itu kan bolak-balik itu ada saudara. Dan itu sepertinya gereja yang diikuti oleh si Muhammad Yasin ini. Oke, sekarang kita bergeser ke saudara kita ini ada Iron Man. Shalom. Iron Man, selamat malam, semoga sehat selalu dan ini Iron Man-nya melejit juga ya, karena channel. Ya kita masuk ke Eternity aja lah saudara kita ini. Ya selamat malam Bro Eternity, semoga sehat selalu dan salam Pancasila, silahkan. Malam Pak Hendro, malam Pak Suto. Selamat malam ya, Pak. Tuhan berkati ya. Jadi Pak Hendro, ya sebenarnya persoalannya ini karena video itu atau memang karena kesaksian dia atau memang ada hal-hal lain ya Pak Hendro? Ataukah dia mendatang penginjilan kemana ke rumah-rumah seperti saya lihat di TikTok seperti saksi Yehova atau bagaimana ini Pak ya? Saya kok kayaknya miris sekali ini Pak kalau memang gara-gara kesaksian ini kemudian terjadi rencana penangkapan ini sangat miris kalau begini ceritanya Pak Hendro. Ya ngawur ya, saya bilang kalau boleh, saya anggap ngawur saudara. Ini kejadiannya sudah puluhan tahun yang lalu. Dan kalau ada orang yang nge-push ya, atau mungkin polisinya nyari data, atau mungkin orang lain ya, ngutek-ngutek daripada si Pendeta Yusuf Manubulu kan, itu kan datanya ada di situ, di tempat Pendeta Yusuf Manubulu. Ada, ini kok ada. Karena kalau mau nangkap MKC masih di penjara, ya kan? Karena di situ gambarnya ada MKC, ada si Yasin ini juga gitu. Dan ini mungkin dilihat karena ini ada yang bakar gereja, ada sesuatu momen untuk alasan menangkap, bisa juga ini Eternity ya, Bro ya. Ya, ini bagi saya nggak masuk di akal dalam dalam sisi hukum apanya yang salah ya. Tapi dalam sebagai orang-orang beriman, bahwa semua orang beriman itu berhak menyatakan imannya dalam berkesaksian, ya kan? Dan bukan di pihak Kristen saja menurut saya. Kecuali begini ya, kita kalau dulu saya masih SMA itu pernah ada saksi Yehova itu ngetok-ngetok rumah, datang gitu ya. Kemudian dia menjelaskan begini-begini, itu diusir dulu sama orang tua saya. Nah, apakah Pak Pendeta Joshua melakukan itu atau bagaimana gitu loh? Kalau kesaksian, enggak kan? Ini belum jelas persoalannya Pak Hendro ya. Nah, dia dari gereja ke gereja loh Pak. Saya melihatnya dia dari gereja ke gereja. Ada di Mawar Saron ya kan. Terus kalau gerejanya Pariaji ya kan. Terus sampai dia itu jalan-jalan sampai ke tempat ini Pendeta Yusuf Manubulu ini. Dan dia kan ada waktu itu bersaksi juga di situ dan ada gambarnya daripada MKC. Lah mungkin itu yang menarik perhatian daripada si aparat, nggak tahu nih Pak ya. Saya bilang ya itu nggak masuk akal Pak Hendro. Bagi saya ini udah betul-betul namanya ini sudah
Pemberangusan. mengacau sistem hukum di Indonesia dan mengganggu stabilitas nasional, mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air ini Pak Hendro. Ini nggak bisa orang-orang seperti ini harus dibiarkan. Sebenarnya, Betul. jadi pemerintah harus mulai menyidik ini. Sebenarnya siapakah di balik hal-hal seperti ini? Apa namanya mengacau seperti ini, membuat apa namanya friksi di tengah-tengah masyarakat, suatu pertingkaian yang sebenarnya sudah dirasakan sekarang ini kan sama masyarakat. Itu perbedaan-perbedaan ini tinggal meletupnya aja kan begitu Pak Hendro. Nah, Iya. saya kenal sama Pak Yasin ini dulu. Oh, kenal ya? waktu Pernah kenal ya? Ya beberapa kali saya bicara sama dia di channel, tapi Pak Hendro Oh, di channel. ya pertama di channel Sapa ya, waktu pertama YouTube pertama itu channel yang ramai itu siapa Pak Hendro? Kayaknya Pak Hendro pernah di sana dulu. JPZ, bukan JPZ. Bukan, JPZ kan baru Pak Hendro. Yang lama YouTube itu udah apa sih namanya? Awal-awal kita lah Pak Suto. TM, bukan? Bukan, tanpa lagi pelopornya dia. Kemudian timbullah adalah saya lupa deh jadinya. Nanti sambil jalan mungkin ingat. Jadi di sana saya ngomong, terus dia juga sempat saya lihat juga khotbah di channel Kristen di Amerika itu, tapi punya orang Indonesia juga, udah sampai ke sana juga. Dan saya ingat sekali cerita dia waktu, jadi menarik Pak Hendro, kenapa saya ingat sekali dengan beliau dan berkali-kali saya nanya sama dia. Jadi dia pernah mentobatkan dari umat sebelah itu, dia seorang haji. Haji ini istrinya 3. Nah, suatu hari datanglah ke beliau Pak Yasin ini, kemudian ingin dibaptis. Terus kemudian Pak Haji ini mengatakan bahwa tapi istri saya 3. Lalu Pak Yasin mengatakan bahwa ya dalam Kristen istri harus 1, berarti yang 2 harus diceraikan. Nah ternyata begitu Pak Haji ini, siapa namanya saya lupa, kembali ke istrinya, dia ingin menceraikan 1, ternyata 3-tiganya malah ikut Yesus gitu loh. Nah ya, terus kemudian itulah yang menarik saya tanya sama beliau, makanya saya ingat terus sama beliau, Pak Yasin, Pak Pendeta. Saya nanya, terus istrinya itu pada diceraiin atau kawin 3-tiganya? Pak Yasin nggak berani jawab. Ya nggak tahu saya, katanya. Karena 3-tiganya ikut Yesus, istri 3 istrinya kan. Itu bagus juga pertanyaan Pak ya. Apa 3-tiganya langsung ikut Yesus, 3-tiganya dibawa sama dia sekalian ya kan? Diborong. Ya. Tapi katanya sih nggak diceraikan, jadi ya 3-tiganya. Ya saya nggak tahu deh mana yang diberkati di gereja, saya nggak tahu. Jadi itu menarik. Nah, jadi Pak Hendro, jadi kadang-kadang ya bagi teman-teman ya, artinya kita ini kan sebagai murid-murid Tuhan, dalam hal memperkenalkan ajaran kasih itu bukan semata-mata kita menyambar kanan kiri ya Pak Hendro ya, tapi dalam arti kan bagaimana kita menjadi kitab yang bisa dibaca semua orang gitu loh. Artinya bagaimana perilaku kita sehingga orang-orang lain itu melihat kita sebagai manusia yang dalam menjalani kehidupan ini penuh damai, sukacita, baik kepada sesama, ke semua orang. Itu juga yang Pendeta Aceh itu juga pernah bersaksi itu, dari Aceh itu Pak siapa namanya tuh, dia mengatakan bahwa siapa itu ya? Alayuddin ya. Alayuddin ya. Ya kan pakai apa jenggot itu ya. Betul. Saya juga. Karena di kosnya dia benci sama orang Kristen kan, karena dia satu kos ya, bagaimana dia nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Tapi tiap hari kok orang ini baca Alkitab, nyanyi segala macam. Nah sementara dia waktu itu melakukan tindakan apa yang nggak bener lah ya, akhirnya dia tertarik. Nah sebenarnya inilah ajaran-ajaran Yesus ya, bagaimana kasih itu bisa hadir di hati setiap orang, dan itu tentu nggak mudah. Makanya dibutuhkan orang-orang Kristen itu untuk selalu betul-betul sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Karena makna pemuritan itu juga bukan hanya menjangkau banyak jiwa. Pemuritan yang dimaksud itu bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan itu betul-betul dikenalkan bagaimana kehidupan yang Yesus inginkan gitu loh. Bagaimana kehidupan yang memisahkan diri dari keinginan dunia ini, sehingga kita jadi orang-orang, manusia-manusia terang dimanapun kita berada. Sebenarnya intinya begitu. Jadi ajaran Yesus itu bukan frontal gitu ya. Makanya apa ya, kadang-kadang makanya
kalau di kalangan debaters itu juga bisa ya kita artinya dengan sendiri ya, karena dia bukan sebagai pendeta tapi sebagai sendiri itu bagus juga untuk menguatkan kita ya, artinya menonton itu ya, tapi bukan berarti kita mempelajari pasalnya karena ayat Alkitab ini sangat dalam sekali, harus dipraktekkan dulu baru dapat apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan itu gitu loh. Nah jadi karena dulu saya juga pernah goyah Pak Hendro. Waktu saya bayangkan di kantor Pak Hendro, lagi ngopi-ngopi, ada orang nanya cleaning service lagi. Pak, orang Kristen tuh Paulus ya yang anuin. Saya kaget dan setengah marah. Ya terus saya balas lagi, saya kasih satu pertanyaan kan. Ya saya kasih satu pertanyaan lah, bagaimana Al-Quran ini begini. Ya dia juga marah juga, kabur, dia pergi kan. Jadi tapi di situ saya mulai berpikir dan belajar. Artinya Pak Hendro sebenarnya ternyata banyak pertanyaan gitu loh Pak Hendro. Jadi pengenalan akan Alkitab itu sebenarnya harus tiap hari ya direnungin dan dipraktekkan. Jadi betul-betul orang Kristen ini jadi betul-betul disukai semua orang. Terlebih dulu pertama ya di dalam keluarga. Bagaimana istri mencintai kita, anak-anak mencintai kita, saudara-saudara menghormati kita, mengasihi kita. Dari situ nanti pasti tetangga, semua orang itu akan mencintai kita. Gitu. Jadi untuk kasus Pak Yasin ini tentu saya belum tahu banyak Pak Hendro ya, tapi memang saya melihat di YouTube itu ada beberapa orang ditegur karena datang melakukan penginjilan kayak saksi Yehova. Tentu tidak seperti itu ya, artinya memenangkan jiwa itu tidak seperti itu yang Tuhan Yesus mau. Nah tentu yang disampaikan Pak Hendro kita juga belum menangkap terlalu jauh, tapi kalau memang gara-gara kesaksian, bagi saya ini adalah timbul keonaran yang dilakukan oleh pihak tertentu ya, yang menggunakan aparat pemerintah ya atau polisi untuk melakukan tindakan pengejaran penangkapan ini. Ini tidak baik dan sangat mengganggu ya kehidupan kita sebagai negara yang berlandaskan Pancasila. Ini sangat mengganggu sekali bagi saya. Jadi tolonglah supaya gara-gara kalau dia ada, tuh ngomong masalah membakar itu Pak Eternity. Apa itu kan nggak masuk. Dia mencari dari pihak kepolisian, ini cari ini yang kira-kira menarik ini. Oh, ada membakar. Mungkin saya mau tanya dulu deh alasan membakar gereja yang mana, bisa juga kan Pak? Ya kan? Tapi kan nggak masuk akal Pak Hendro kalau hanya cerita begitu kan. Itu kan kejadian puluhan tahun lalu, entah kita nggak tahu ada proses hukum atau tidak. Betul. Itu kan entah atau cerita-cerita bagaimana. Itu kan bukan sesuatu hal yang menjadikan dia bersalah, harus dikejar kan, tidak Pak Hendro. Pada saat dia melakukan itu kan gara-gara terpublikasi dengan video daripada Yusuf Manubulu. Ya kan semua dikorek. Ya meskipun itu kasus Pak Manibulu itu kan kita kan juga belum terang juga apa kebohongan karena narasumbernya bohong juara MTQ kan kita belum tahu juga Pak Hendro. Pak Yusuf Manibulu itu kan menyiarkan saja, artinya dia kan juga tidak pernah menjelekkan pihak lain. Itu saya nggak pernah dengar Pak Hendro. Satu kalimat pun. Sepertinya dia sebagai pendeta mungkin dia tahu bukan itu, dan orang Kristen juga pasti nggak suka kalau udah ada pendeta menjelekkan agama lain, itu pasti nggak suka. Tapi dia memang mengatakan bahwa orang yang melakukan kejahatan itu iblis ya, itu wajar, di Alkitab juga ada kata-kata itu. Betul. Jadi oleh karena mungkin Pak Yasin ada di situ di channel itu ya nggak masuk akal Pak Hendro. Kalau menurut saya yang nggak tahu hukum yang nggak masuk akal. Ini hukum sudah jelek. Ini ada orang-orang tertentu yang jahat yang memanfaatkan kekuatan-kekuatan di lingkaran-lingkaran tertentu di sekeliling dia, yang bodoh yang mau melindungi ini. Jelas ini mengkoyak-koyak. Ini mau pemilu, ini sangat bahaya sekali Pak Hendro. Jadi justru kalau mau pesta demokrasi seperti ini, kami berharap aparat polisi kalau memang nggak ini minta dukungan lah dengan DPR atau dengan TNI untuk melakukan tindakan-tindakan terukur ya, bahwa hal-hal seperti ini nggak bagus. Ini mau pemilu, dan juga jangan jadikan hal ini hal biasa gitu loh Pak Hendro. Oleh politikus ini mungkin atau pemilik partai, kecil itu saya tahu orangnya, mungkin dia berpikir gitu ya karena informasi yang cukup dia dapat ya. Ini cuma segelintir kecil nggak ini kok, artinya nggak signifikan untuk melakukan keonaran. Jangan salah, media yang mereka gunakan baik YouTube, TikTok dan segala macam channel-channel di TV, channel-channel hiburan,
Itu sudah sangat mengganggu masyarakat, Pak Hendro. Udah timbul Mm-mm. friksi di tengah masyarakat antar agama. Mm-mm. Bayangkan, Pak Hendro, jangan dianggap kecil hal seperti ini. Ini hal-hal yang sangat bisa menjadi pemecah belah. Sekarang contoh kasus Papua kemarin di satu channel. Itu aja masyarakat aja yang nonton aja udah mulai wajar. Juga kalau misalnya kan komen-komennya begitu jadinya. Kalau Papua pun misalnya nanti masuk sini, ceritanya kan begitulah ya kalau saya perhatikan nuansa-nuansa komen. Nanti diislamkan juga atau nanti juga dia nggak dapat kesempatan begini-begini, kan larinya jadi ke sana, Pak Hendro. Sudah timbul sentimen-sentimen dari masyarakat yang sekarang ini. Oleh karena kebebasan beragama ini sudah dikungkung. Sehingga ya kan itu kan hak hidup, hak kita sebagai warga negara menjalankan kebebasan, melakukan menjalankan agamanya kan. Itu kan undang-undang, Pak Hendro. Betul. Ya kan? Jadi ini sangat menarik ya. Kita berharap lah supaya hal-hal ini harus dihentikan ya. Saya bilang harus dihentikan. Ini, Pak. Saya mengkecam hal seperti ini harus dihentikan. Memang ada ya orang-orang yang memang ya sebenarnya kalau orang bergereja di suatu tempat nggak punya tempat, sebenarnya wajar lah, cuman izin aja tempat. Dia ada suatu komunitas baru kayak di perumahan baru, belum ada tempat, ya wajar lah. Orang masjid mereka juga di perumahan baru juga beribadah kadang-kadang di balai, di mana kalau perumahan-perumahan baru sama aja kok, sama aja. Artinya nggak ada yang beda antara you dan I itu kan, antara Anda dan saya nggak ada yang beda kok, sama-sama melakukan itu. Asal jangan mengganggu gitu loh. Jangan mengganggu suasana, misalnya berisik gitu ya. Iya, dulu saya masih ingat Pak Hendro, saya kecil itu suara gereja, lonceng gereja di Katolik itu dulu saya sekolah di Barito kan. Saya sekolah di Tarakanita itu dulu lonceng gereja selalu bunyi itu teng. Nggak tahu sekarang kayaknya nggak bunyi lagi. Jadi ya tolonglah ya, jika memang di sini ada aparat yang berwenang, anggota DPR dan sebagainya, supaya janganlah ini dianggap hal kecil, hal remeh. Saya pun orang terpelajar pun sudah miris kok, meskipun saya tidak melakukan itu. Tapi orang tahu, di mana-mana orang tahu, saya masa bodoh juga dengan agama lain, meskipun saya menghargai manusianya. Gitu loh Pak Hendro, karena saya juga nggak ngucapin selamat hari raya untuk teman-teman saya di kantor, di mana enggak. Karena bagi saya toh dia juga nggak mau kok, ngapain juga saya memaksakan hati saya terus menggibah-gibah menunjukkan saya harus orang baik, nggak begitu juga. Enggak juga. Yang penting sikap saya kepada kamu baik, tapi untuk urusan kayak gini saya nggak ngucapin. Gitu loh, kan kamu nggak mau bukan karena itu, karena bertahun-tahun kami ngucapin juga percuma juga gitu loh. Iya kan? Jadi saya nggak usah, lebih bagus nggak usah. Tapi kecuali orang-orang yang dekat di hati saya, teman-teman. Kan banyak juga dari kalangan-kalangan yang baik-baik, banyak juga. Amin. Yang moderat kan ada banyak, saudara. Saya pun juga heran juga. Buat saya pun juga heran, Pak. Dulu saya itu sering mendapat ucapan selamat dari saudara-saudara saya. Ya kan? Dia tahu kalau saya dari Kristen misalkan. Dulu itu banyak. Tapi sekarang ini nggak ada loh, Pak. Saya bilang, loh ini kok bisa sepi ini gimana sih? Gila, dulu itu banyak Betul, saya ingat kejadian itu Pak Hendro. Waktu itu baru reformasi, saya ingat saya kuliah tahun berapa itu di Malang. Saya pas di rumah tante saya nonton televisi, ada pertanyaan waktu itu Amin Rais, dulu sering juga mau menyampaikan firman atau apa saya kurang tahu. Kemudian ditanya, boleh nggak kita memberikan menyampaikan ucapan dulu? Kalau dulu kan kartu Natal. Dibilang nggak usah katanya, nggak boleh katanya. Saya ingat sekali saya nonton itu sore di rumah tante saya. Saya ingat sekali dia ngomong itu. Nah sejak itulah kita sudah mulai. Tadinya kita kan saling jauh ya, kuliah sama teman-teman SMA, sering-sering kirim kartu. Udah hilang tuh teman saya tuh. Jadi sayang ya, sangat disayangkan ya. Padahal kita bisa silaturahmi dengan mereka semua, walaupun kita nggak ketemu. Itu ada Pak, ucapan ada dari Pak Haji, kalau saya panggil Pak Haji. Oh ya Pak Haji, nggak ada ini kemana? Malah saya berpikir masih hidup nggak orang-orang ini nih. Jadi saya kan berpikirnya malah negatif Pak. Lama apa ada sesuatu ya kan? Padahal dulu bareng Pak, sering Pak. Setiap indah kali ketemu, pertemuan gitu. Indah dulu Pak Hendro. Iya. Artinya kita berlebaran ke rumah saudara, ke rumah tetangga, yang tetangga Natalan datang. Kadang-kadang kita ngobrol, cerita-cerita hangat. Sampai sekarang tuh masih kerasa kalau angkatan saya sih. Nah tapi sekarang di lingkungan saya nggak ada saling mengunjungi nih Pak Hendro. Nggak ada. Nggak ada kunjung mengunjung saudara. Saya juga nggak ada.
Tapi buat mereka sendiri pun juga nggak ada. Saya lihat ya. Nggak ada juga Tetangga Pak kan saya Hendro tahu orang. kayaknya kok nggak saling mengunjungi gitu kan, lucu kan? Gitu. Wih, sekarang kenapa mundur Pak Hendro? Itu pertanyaannya. Betul, Kenapa betul. ini pemerintah ini nggak mau mengoreksi gitu loh? Ada apa ini dalam sistem kemasyarakatan kita gitu loh? Betul. Iya kan? Hal-hal seperti ini kan nggak bagus. Akan mengendorkan nilai kebangsaan, tanggung jawab nasional. Jadi orang hidup itu nanti menjadi diri sendiri Pak Hendro. Nggak Ya, ada nilai-nilai egois. kebangsaan. Sepertinya sekarang saya Egois. melihat egois ya, keegoisan daripada saudara-saudara kita sendiri deh, lingkungan saya deh. Kok sekarang nggak ada gitu kan? Biasanya kan saling mengunjungi. Saya kan melihat dari tetangga kelihatan ya kan. Kalau saya pergi ke lapangan itu saya lihat nggak ada saling berkunjung juga. Wah, ini sekarang ini berarti sudah jauh ya. Apakah yang Jauh menjauhkan menurun itu Pak Hendro. pemerintah atau siapa saya nggak tahu, ya kan? Ya, itu dulu deh Pak Hendro. Mungkin teman-teman yang lain sudah banyak. Silakan. Terima kasih ya. Terima kasih Bro Eternity. Dan sekarang kita bergeser ke saudara kita ini, ada Budi Tansir ya. Mungkin Budi Tansir ingin memberi sesuatu. Ya, silakan Budi Tansir, selamat malam. Semoga sehat selalu dan salam Pancasila. Ya, shalom Pak Eternity, semua yang di room ya. Ini kan bahasnya masalah ini kan. Ya, ada berita ini ya. Saya kemarin kan saya dengar dari orang-orang ya. Kan dia kan bersaksi sendiri. Betul. Kalau dihukum ya kita tahu sebahasa agama dulu nih, aspek dia kan ada yuntonya, dia bisa kena perasa turut serta. Cuma kan dia nggak kuat kan keterangan saksi. Itu kan kelima ya kalau dihukumnya KUHP Belanda. Kan KUHP yang baru kan belum disahkan 3 tahun lagi kalau menurut DPR. Yang kalau saya bilang ya mungkin ya banyak yang apa sih kayak orang yang sakit hati ya, ada orang bertobat itu terlalu banyak. Mestinya kalau kayak begitu kan itu melanggar hukum. Sebenarnya kalau melanggar hukum dia lebih parah Pak. Itu darahnya halal. Apa maksudnya darah halal? Itu nggak boleh di kita kan negara hukum, itu namanya lu pengancaman pembunuhan tuh, rencana pembunuhan itu 30 pasal 340 itu ayat B itu lu menghalalkan darah orang kan berarti Anda tuh yang mengucapkan itu tuh berarti Anda merencana pembunuhan seseorang, memprovokasi orang. Sebaiknya kita ya umat beragama, mau Kristen, denominasi apapun, mau itu agama siar, maksudnya disiari, ya udahlah, kita kan negara Pancasila, kita tanganin. Emang ya semua kalau aspek keadilannya emang timpang, tahu saya begitu. Di Konghucu itu Diolipa kan sih Endang Sunandar kan udah dilapan sama Diolipa juga ngurusin bukannya gereja aja Pak, itu ada kayak kelenteng tuh di daerah Kalideres, malah dekat sini Jakarta depan muka, bukan di Purwakarta. Ya cuma ya mungkin ya orang-orang Kristen yang dari karismatik apa kan rasa tersinggung dong, gerejanya baru bangun kok main di portal gitu. Ya mestinya arif lah sebagai pimpinan daerah juga nggak boleh gitu. Betul. Emang dia punya kuasa, apalagi Bupati Purwakarta mah udah keterlaluan. Bupati Iti kan udah meninggal nih, karena Pak Tito udah turun tangan Pak. Itu bupati juga mesti ditegur. Pak Tito sebagai pembina kepala daerah juga harus. Pak Tito kan bekas Densus, bekas apa sih Kapolda, udah Kapolri lagi mantan. Ya keadilan itu ya emang susah diraih. Dunia ini nggak ada keadilan Pak. Ya, kita bisa kategorikan begitu ya. Agak sedikit miris ya kalau saya melihat ya. Iya, ini miris. adalah suatu ancaman-ancaman. Timpangannya pasti timpang. Timpangan itu susah. Ya kalau kita diam juga nggak bisa ini. Kalau kita bersuara juga nggak ditanggepin. Ya kalau kita ya kalau mau ini ya melalui entar nanti 2024 14 Februari. Lama lagi ya. Lama lagi. Ini kasus kan masih berjalan gitu loh. Iya, terus-terusan nanti. Karena kan elektabilitasnya kan kelihatan kayak Ganjar, dia nolak Israel juga mesti diiniin kontrak politik. Jadi kayak orang Jepang gitu. Kalau kita mau restorasi Meiji, orang Jepang nasionalis, mesti nasionalis benar-benar. Jangan agama itu disyarat-syarat ke nasionalis, religi dulu atau nasionalis, atau mau jadi kayak negara Malaysia. Negara Malaysia aja nggak gitu-gitu banget Pak. Saya ke Penang Pak, orang Cina kayak di kota saya. Emang banyak. Kita kan banyak sentimen ras, harus diakui. Suka nggak suka ya begitu Indonesia.
Indonesia my ya. country. Aduh bagaimana? Kasihan juga buat Kalau mau saudara-saudara rubah kita ya yang mesti merasa tertekan ya. benar-benar Begitu. kontrak. Kayak Prabowo juga Betul. menghilangkan orang kayak Agung Gumelar. Kan udah banyak saksinya. Udah, kalau kita mau menatap masa depan yang cerah, ya udah, lupakan, tutup buku. Ya kita semuanya Amin. ini tahu saling katanya ada restorasi justice. Buat apa? Yes. Kalau Betul. mau nanti nih udah habis 2024 tetapin hukum yang benar-benar, hukum yang Indonesia punya. Nggak ada Amin. tuh pasal-pasal penistaan agama. Cabut itu SKB 2 menteri. Yes. SKB 2 menteri lebih dari undang-undang dasar. Konstitusi itu gimana? Itu ada pemakaian jilbab dilarang ini. Ya Pak, di Iran aja bisa demo Pak. Demo itu sampai banyak korban. Mau kita gitu, konyol-konyolan gitu. Ya, enggak ya, kita Terutama pada cuma secara halus inilah, ya. Habib-Habib juga janganlah memprovokasi masyarakat. Ini kan tambah runcing gara-gara Ahok sama Anies. Jadi tambah runcing ya kalau Anies mau maju ya udah. Kasih dia aja, kan rakyat yang nentuin, suka nggak suka, senang nggak senang kan, ya kita mesti terima. Emang dia menang, emang rakyat Indonesia mestinya kayak begitu. Oke, tapi ini keadaan ya, ini keadaan ya, apa namanya, Bro Budi Tansel ya, ini keadaan. Iya. Jadi ini adalah seperti emergency. Saya juga menghimbau juga kepada aparat penegak hukum, jangan terlalu sensitif, jangan mau terima dari luar yang isinya itu tujuannya seperti begini. Itu namanya mempersekusi, ya kan? Itu namanya politik belah bambu Pak, kalau istilahnya. Betul. Jadi dia mau memanfaatkan politik belah bambu supaya apa? Supaya entar terbelah. Pilih masyarakat ya, kan itu nggak boleh itu saudara kalau iya itu dimulai dari Pak dari yang sebutin Israel itu kan langsung turun elektabilitasnya. Betul. Jadi pilihan kalau kita benar-benar mau itu kita mesti restorasi benar-benar kayak orang Jepang kan kalau mau nasionalis ya udah. Kalau kita tutup diri sendiri juga nggak bisa emang. Mana ada sih Pak negara yang homogen aja kayak Korea aja bisa pecah loh Pak gara-gara ideologi. Itu negara homogen loh, semuanya sama loh, nggak ada suku nggak ada apa loh, agama sama, suku juga nggak ada sama. Itu Korea aja saudara, itu Korea ya, Bud ya, itu Korea aja ya. Itu gara-gara dikompor-komporin. Korea Utara itu khusus Korea Utara, itu homogen. Iya gara-gara apa? Dikompor-komporin kan. Sesudah Perang Dunia Kedua, karena nggak ada musuh lagi, emang. Jangan kita jadi ajang pembantaian nggak boleh. Orang-orang Papua juga teman-teman kawan-kawan yang timur udahlah nggak usah kayak gitu-gitu culik-culik. Kalau emang tuh negara udah mau merdeka dasarnya tanpa ini juga merdeka. Indonesia emang apa merdeka karena atas rahmat berkat karena di bom atom itu Pak. Ya. Oke, iya bro. bukan karena emang ada perjuangan. Setelah itu ya banyak. Lu kalau udah merdeka juga nanti banyak ininya. Tim-tim contohnya nggak maju-maju tuh. Oke, terima kasih ya, terima kasih nih Bro Budi ya. Terima kasih Bro. Ditutup Bro. Ya kan. Okay. Terima kasih atas informasinya. Kita pengen dengar dari saudara-saudara kita yang lain ya kan, supaya ada keberagaman suara, ya kan, ada keberagaman suara. Sekarang kita nanti pengen tahu juga. Dan sekarang ini makanya ini, jadi ini nggak karuan nih sebentar. Nah kembali. Kita sampai ke saudara saya nih ya, Bro Rifki, yang lama tidak muncul juga. Shalom Bro Rifki Ananta. Selamat malam, semoga sehat selalu dan salam Pancasila, Bro. Ya kan. Salam Mas Hendro. Ya, silakan. Salam buat semua rekan-rekan yang ada di room. Ada siapa ini? Ada Bro Eternity, ada Bro Mbah. Kelihatan nggak? Jambrong atau udah besarin gitu. Ada Jeremia terus ada Pak Susito Wijoyo, Susito Wijaya dan Yasemia, dan semua rekan-rekan yang lagi ada di live chat dan seluruh pendengar di seluruh dunia yang hanya berada di balik layar. Amin. Salam, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan. Tema pada malam hari ini buat aku adalah sebuah introspeksi terhadap masing-masing bahwa keimanan adalah hak individu, dan aku masuk dalam memberikan opini yang merupakan disclaimer juga Mas Hendro, rekan-rekan.
tidak membawa keimananku terhadap rekan-rekan di sini yang berbeda keimanan denganku. Rekan-rekan yang berkomentar tentang keimanan rekan-rekan akan nyambung sesama dalam seiman gitu. Dan aku tidak boleh masuk ke situ. Maka sekali lagi aku tidak akan masuk ke ranah keimananku menyampaikan kepada rekan-rekan yang berbeda keimanan karena pasti akan beda. Yang bisa aku omongkan di sini Mas Hendro, rekan-rekan adalah bagaimana saling toleransi kebebasan beragama dulu. Gitu. Semua agama punya cara dan kebijakan tersendiri dalam menyebarkan atau menyiarkan agamanya. Dan itu merupakan hak prerogatif dari masing-masing agama tersebut. Amin. Untuk aku pribadi, aku tidak mengganggu privasi orang lain karena aku pun tidak mau kalau diganggu. Terus bicara para murtadin dan mu'alaf, itu hak kebebasan mereka akan pilihannya. Aku pribadi yang menerapkan keimananku, aku tidak peduli dengan yang murtadin. Aku hanya peduli pada mu'alaf yang memang betul-betul datang atas keinginannya sendiri. Kemudian Mas Hendro pemirsa, ada mu'alaf yang datang kepada aku. Aku melarang keras ketika mu'alaf tersebut membanding-bandingkan dengan agamanya terdahulu. Biarlah itu menjadi konsumsi pribadinya. Kewajibanku hanya berurusan dengan keimananku dan mengajarkan sesuai keimanan keinginan mu'alaf ini untuk belajar titik. Nah terus apa yang menjadi keinginan terdalam aku Mas Hendro, rekan-rekan terhadap rekan-rekan seiman atau beda keimanan dengan aku? Gini Mas Hendro pemirsa, Sebelum fokus. Bilangnya ngantar Ya, Pak Suto dimatiin dulu aja Pak Suto. Silakan Bro Riki. Iya. Fokus dan jalankanlah ajaran-ajaran sesuai dengan keimanan masing-masing tanpa menjelek-jelekkan keyakinan orang lain. Mulai pada diri sendiri saja dulu. Betapa sangat menjengkelkan, membuat aku marah, membuat kita marah jika kita mendapatkan perlakuan keimanan kita di otak-atik atau dipertanyakan oleh yang berbeda keimanan dengan kita. Betul. Agar kita bisa jalan bersama, membangun dan ikut berpartisipasi, ikut menjaga kestabilan dan persatuan dan kesatuan NKRI, ya kita harus berpegangan tangan untuk tidak menyinggung masalah-masalah mengenai keimanan kita masing-masing. Mari kita hidup berdampingan dengan damai. Lindungi saja diri dan keluarga kita dari pengaruh lain. Amin. Itu sih menurut aku. Nah, semoga dengan beberapa kejadian yang menjadi pembahasan Mas Hendro di beberapa malam sebelumnya membuat kita berbenah diri dan berpegangan tangan dalam menjaga kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia ini Mas Hendro, karena NKRI dan Pancasila itu adalah harga mati gitu. Amin. Kita bisa seiring sejalan kalau berpikiran ke arah sini. Kira-kira itu dari aku Mas Hendro, mohon maaf jika ada salah kata ya Mas Hendro dan rekan-rekan yang di room maupun pemirsa ataupun yang lagi di live chat. Terima kasih Mas Hendro, itu saja. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Terima kasih ya Bro. Oke, thank you Bro. Lanjut, sekarang Mas kita bergeser kepada saudara saya ini ada Mbak Jambrong. Ya kan? Salam Mbak Jambrong, selamat malam. Semoga sehat selalu dan salam Pancasila. Mbak Jambrong, silakan. Ya. Mbak Jambrong, tolong dibuka dulu, masih di mute ya. Ini suaranya Mbak Jambrong. Ya. Ya, shalom semuanya, shalom. Ya, karena udah ini ya, saya hanya mau dalam tema malam ini ya apa ya, kayaknya aneh aja gitu loh. Jadi saya hanya mau bertanya aja ya, saya tidak mau menyatakan sesuatu, saya hanya bertanya. Pak Hendro, kasus ini yang dimana mantan ustadz jadi pendeta itu dulunya kan membakar-bakar gereja kan katanya ya. Betul. Nah, apakah kasus ini ada ini pesanan atau bagaimana Pak Hendro?
Saya pikir ada sesuatu yang ganjil ya, ada yang ganjil. Karena ini kasusnya kasus lama, ya kan kasusnya kasus sudah lama. Tiba-tiba ini muncul. Dan kalau Itu. kita lihat kasus waktu dia ada di Joshua ada si ini apa namanya Bapak Yusuf Manubulu itu ada MKC, itu berarti kasusnya kasus lama dulu sebelum MKC. Dan itu jadi mundur. Waktu itu ada kesaksian juga sih dari Joshua ini, ada kesaksian di berhadapan dengan si MKC. Tapi kasusnya dia sendiri semestinya itu puluhan tahun yang lalu. Mengapa sekarang ini terus diangkat, terus dia ingin diundang dulu atau dipanggil atau dicari atau mau ditangkap barangkali? Ya ini kan ada sesuatu yang ganjil, bro. Gitu. Nah itu dia. Jadi pertanyaan saya, apakah itu pesanan atau emang dari isi hati polisi-polisi yang baik hati ini, atau bagaimana Pak Hendro? Wah, Kira-kira. Saya tidak bisa menjawab ya. Pastilah nggak mungkin polisi itu punya inisiatif begitu tuh, nggak ada, saudara. Nggak ada polisi punya urusan banyak. Polisi itu ngurusin rakyat aja, dia paling senang ngurusin rakyat. Tapi urusan pesanan-pesanan begini kan berarti ada sesuatu, karena tadi dibilang ada pesanan. Ya kan kalau ada pesanan berarti ada seseorang yang memesan atau organisasi. Bisa juga, saudara. Bisa juga. Iya. Oke, itu jadi pertanyaannya itu sudah terjawab. Dan yang kedua, apakah dengan kasus ini menurut Pak Hendro, apakah mereka itu sepertinya membela umat Kristen kah? Jadi yang membakar gereja harus ditangkap, apakah begitu? Nah, Pak itu Hendro? yang membuat saya bingung, saudara. Dia ditangkap gara-gara apa? Kita bingung juga, ditangkap gara-gara apa? Gara-gara bakar gereja. Tapi belum ditangkap loh. Apa gara-gara? Belum ditangkap loh, Pak. Kan katanya lagi dicari. Jadi belum ditangkap, Pak Hendro. Ya, apakah gara-gara dia itu ada kata-kata membakar gereja? Apakah gara-gara dia pergi dari yang dulu di sana sekarang pindah ke sini? Nah, itu dia. Nah, iya makanya pertanyaannya kan di situ. Masalahnya. Apakah karena perpindahan, karena hijrah sehingga dia dicari? Kita nggak tahu. Itu mengapa dia. Kok itu, jadi aneh deh, aneh. Ya, makanya banyak pertanyaan-pertanyaan dalam kasus ini yang kelihatannya seperti saya itu rakyat jelata aja melihat ada keganjilan ya, kejanggalan ya. Jadi walaupun dulunya dia membakar gereja gitu ya. Sekarang apakah orang gereja yang dia bakar itu mengampuni dia atau mengadu ke polisi kah? Ada kasusnya kah? Gitu loh. Ada pengaduan dari orang-orang gereja yang dimana gerejanya dibakar sama dia. Gitu loh. Kalau misalnya ada kasusnya yang diaduin ke polisi ya mungkin. Tapi kalau nggak ada, masa dalam 10 tahun lebih diangkat lagi ke permukaan itu kasus kan kejanggalan juga gitu Pak Hendro. Ini kasus lama banget, bro. Ini kasus lama banget. Mengapa kok tiba-tiba muncul? Saya juga kaget. Saya tadinya tidak ambil, saya tidak percaya, saudara. Kok muncul sampai saya ke tempat satu saudara saya juga ya ini, saudara. Saya melihat, loh, kok dia juga memberitakan itu? Justru dia yang memberitakan itu. Ini siapa? Kok dicari gini-gini segala macam? Saya bilang ya agak kaget juga. Mengapa dia ikut dicari? Ya. Makanya apakah orang-orang gereja yang dia bakar gerejanya itu ngadu ke polisi? Enggak juga, saudara, kayaknya enggak. Enggak kan? Jadi nggak ada kasus dong. Ada masalah dengan YM ini ya, Pak Yusuf Manubulu. Sepertinya ada sesuatu juga, saudara. Sepertinya ada. Jadi karena dia diwawancarai sama Pak YM, jadi naiklah kasus ini, begitukah Pak Hendro? Betul. Dan di dalam kesaksian ini dia pernah mengatakan dia telah dulunya waktu di sana dia membakar-bakar gereja, begitu kan? Jadi di situ ada pembicaraan. Dia pernah membakar 3 gereja. Ya kan, salah satunya di Citayam itu. Ada di Citayam itu. Jadi kalau saya lihat sepertinya ini polisi, aparat, pemerintah itu membela orang-orang Kristen ya. Yang dimana orang-orang dulu tuh ya yang membakar-bakar gereja dicari-cariin sekarang. Gitu loh. Ya. Gitu kan. Ya kita secara positif aja kita tanya ya. Positif thinkingnya begitu. Itu adalah positif thinking saya pertama begitu. Apakah gara-gara dia membakar terus sekarang polisi aktif pengen mencari yang membakar itu? Bisa juga, saudara ya. Bisa juga kan. Nah, kalau misalnya bisa juga dari dalam lubuk hati yang baik hati ini para polisi, yang lain-lainnya juga harus dicari dong.
Ya kan? Betul. Banyak, bukan dia aja Pak Hendro. Pelakunya mau banyak nih di seluruh Indonesia. Kalau emang benar-benar dari dalam lubuk hati yang paling baik di dalam polisi itu, yang sekarang mencari-cari orang-orang yang bakar-bakar gereja, carilah seluruhnya. Gitu loh. Jangan main timbangannya jangan berat sebelah gitu loh. Harus rata gitu. Betul. Ya. Jadi begitu. Nah, sekarang kalau tadi Pak Hendro bilang dia berhijrah ke Kristen lah, taruhlah ya. Nah, apakah itu suatu kesalahan yang fatal dalam hukum negara? Bukan dalam Enggak hukum juga, Islam. Saudara. Orang kan bebas memilih. Memilih. Kan ada kebebasan diberi 5 agama atau 6 agama. Anda boleh memilih, Anda boleh pindah-pindah kok. Mungkin setiap minggu Anda boleh pindah agama. Tidak ada yang melarang. Ya kan? Betul, Pak Hendro. Anda mau repot aja ganti-ganti KTP itu kalau Anda mau repot. Kalau enggak terserah Anda mau pindah-pindah. Itu betul dalam hukum negara Indonesia, Pak Hendro. Tapi dalam suatu agama itu tidak bisa, Pak Hendro. Itulah artinya mungkin dicari karena ya antara 3 ya, 1 bakar gereja, ya, terus kesaksian wawancara di channelnya Pendeta Yusuf Manubulu, kedua tuh, nah yang ketiga itu dia berpindah dari Islam ke Kristen. Itu aja sih. Kalau yang saya lihat masalahnya, persoalannya yang sedang dicari-cari oleh Pak Polisi yang baik hati ini. Itu aja sih. Terima kasih Pak Hendro. Shalom, Tuhan Yesus selalu memberkati. Terima kasih bro. Terima kasih.